Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Baik, kita akan mulai lagi di pertemuan kali ini belajar SKD, melanjutkan pertemuan yang kemarin dan masih tentang kompetensi dasar, logika, dan algoritma. Pada kali ini masih membahas tentang flowchart. Oke, baik, ada salah satu contohnya seperti ini. Nah, dalam PPT ini nanti ada contoh tentang flowchart itu bagaimana membuatnya. Ini adalah contoh untuk memesan burger. Tentunya yang pertama kalau kita mau pesan burger, maka ya datanglah ke counter burger ya. Nggak kemudian perginya ke toko besi gitu. Kecuali kalau di toko besi depannya ada counter burger. Oke, habis itu kita akan melakukan proses apa? Oh, proses pesan burger gitu. Nah, setelah itu nanti akan ditawarin apakah Anda ingin kentang goreng juga atau gorengan gitu ya. Ya, kalau iya maka kalian akan mengorder gorengan. Kemudian kalau tidak maka kalian akan ditawari lagi apakah kalian ingin pesan minuman. Kalau iya maka nanti kalian akan diberikan layanan pemesanan minuman. Kalau tidak maka ya silakan untuk segera bayar di kasir, nggak ngutang ya. Oke, lanjut. Ini adalah sebuah contoh algoritma pemesanan burger menggunakan flowchart, bukan hanya sekadar narasi deskripsi. Ada juga tuh yang lain. Di sini ada contoh flowchart yang lain, bagaimana menentukan sebuah bilangan itu apakah bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, di sini pertama kali ada terminator dimulai ya. Prosesnya, kemudian nanti akan diinputkan bilangan. Sebuah bilangan nanti akan ditentukan apakah dia genap atau ganjil. Masukkan dulu bilangannya. Kemudian setelah itu gimana caranya? Oh, dilakukan proses. Prosesnya adalah dihitung berapakah sisa bagi bilangan tersebut. Jika bilangan tersebut dibagi dengan bilangan 2. Jadi sisa bagi bilangan itu dibagi 2. Kemudian kalau nanti di sini akan ada proses pemilihan atau percabangan. Jika sisanya 0, tidak bersisa gitu ya, maka di situ berarti dia adalah bilangan genap. Maka akan dibuat keterangan, dicetak keterangannya bahwa Anda menginputkan bilangan genap. Oke. Tapi jika tidak, jika sisanya itu tidak sama dengan 0, maka akan dicetak bahwa itu adalah bilangan ganjil. Oke, sudah beres permasalahannya. Maka diakhiri dengan terminator N. Nah, di sini ada tanda buletan seperti ini. Masih ingat apa itu? Ini nama flowchartnya apa? Ya, ini adalah on connection page. Jadi koneksi masih dalam satu halaman. Baik, kita akan coba bahas ya tugas kemarin yang Ibu berikan kepada setelah algoritma menggunakan flowchart untuk mengecek bilangan di antara dua bilangan masukan. Apakah sama ataukah lebih besar salah satunya dan tampilkan hasilnya. Jadi ceritanya nanti kalian diminta untuk memasukkan dua bilangan, kemudian ditentukan tuh dua bilangan itu apakah salah satunya itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Paham ya dengan permasalahannya ya? Oke, selanjutnya kita akan buat algoritmanya menggunakan flowchart. Kita bisa awali dengan terminator mulai. Kemudian setelah itu kita akan buat preparation atau persiapan. Tahapan persiapan apa saja yang perlu disiapkan? Kan kalau mau membandingkan bilangan berarti ada nggak cuma satu bilangan yang dimasukkan ya. Minimal ada 2 atau lebih bilangan yang harus dimasukkan. Kan mau membandingkan gitu. Kalian suka dibanding-bandingkan nggak? Iya. Baik, kemudian X berarti kita akan mempunyai dua bilangan. Ada bilangan satu itu kita buat variabelnya adalah X. Bilangan yang kedua kita buat variabelnya adalah Y. Dan kita tentukan tipe datanya adalah tipe data integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Baik, ini persiapan dulu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menginputkan tuh
melakukan proses input. Apa yang diinputkan? Ya dua bilangan tadi, bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Oke, kemudian nanti akan dilakukan proses pemilihan. Proses pemilihan. If itu jika, ya kan? Jika X-nya itu lebih besar daripada Y, maka jika itu benar kondisinya, maka bilangan X adalah lebih besar Y. Keterangan itu akan muncul. Tapi jika X-nya lebih kecil daripada Y, maka nanti akan muncul keterangan bahwa bilangan X itu adalah lebih kecil Y. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka berarti bilangan X itu sama dengan bilangan Y. Permasalahannya sudah selesai? Sudah selesai. Maka di sini ada terminator N. Dan anak-anak, bahwa setiap arah alur itu harus ditandai dengan arah anak panah. Tidak boleh hanya garis-garis saja ya. Jadi kita jelas mau arahnya kemana. Kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Begitu. Dan langkahnya setelah ini apa? Oke, ini adalah flowchart untuk membandingkan dua bilangan. Sampai di sini paham ya? Yang soal kedua. Di soal kedua, buatlah algoritma untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Jika menggunakan kereta, maka tarifnya 8.000. Jika pakai bis, maka tarifnya 25.000. Jika pakai taksi, tarifnya 250.000. Outputnya adalah berapakah tarif yang harus dibayar? Nah, ini sudah mulai berpikir. Kita mulai dengan terminator star. Kemudian, untuk bisa menentukan berapa tarif yang harus dibayar, apa saja kira-kira yang perlu disiapkan di sini? Oh, berarti nanti orang tersebut itu akan memesan berapakah tiket yang akan dipesan, berapa orang sih penumpangnya, berapa orang yang mau berangkat, pakai apa, gitu ya. Kemudian jumlah pesan berarti sama dengan 0. Kok 0, Bu? Iya, karena ini masih persiapan. Masih awal 0 kan, belum gitu. Kemudian ditentukan juga bahwa tarif satu tiket kereta itu adalah 8.000. Nah, di sini ada variabel tarif kereta. Ibu, apakah harus ada underscore? Ya, sebaiknya nama sebuah variabel itu tidak boleh ada spasi. Jadi dibuat seperti ini. Kemudian tarif bis berapa? 25.000 dan tarif taksi itu adalah 250.000. Kemudian nanti untuk outputnya kita akan menentukannya adalah total tarif. Kok 0, Bu? Iya, belum dilakukan proses karena ini masih dalam tahapan persiapan. Baik, kita akan lanjut ke masalah berikutnya. Kalau sudah, maka seorang user nanti bisa memasukkan berapakah jumlah pesannya gitu. Berapa tiket yang dia butuhkan. Oke, nanti setelah itu akan ditawari. Mau berangkat naik apa? Apakah naik kereta? Naik kereta? Oh iya, kalau mau naik kereta, maka total tarifnya adalah jumlah tiket yang dipesan kalikan tarif kereta. Benar? Ya, kalau iya, maka langsung deh akan ada outputnya yaitu total tarifnya berapa. Tapi kalau tidak, maka kalian akan ditawarin mau pilih bis. Oh iya, mau pilih bis, maka kalian akan ditentukan total tarifnya sekian ya. Jumlah pesan kalikan berapa tarif bisnya. Kalau sudah, maka akan dicetak outputnya berapa totalnya. Gitu. Kalau kereta tidak, bis tidak, saya mau pesan taksi saja. Nah, berarti langsung pilihan terakhir langsung dilakukan proses. Pilihan terakhir langsung dilakukan proses. Berapa total tarifnya? Oh, jumlah pesan kalikan tarif taksinya. Gitu. Baik, kemudian langsung ada outputnya. Total tarif itu berapa? Sudah selesai. Begitu. Ini adalah cara menuliskan algoritma menggunakan flowchart gitu. Nah, sebenarnya fungsi yang penerapan dari algoritma itu banyak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tentunya untuk menentukan langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis gitu ya. Jadi urut. Ada langkah-langkahnya. Tapi flowchart ini biasa juga digunakan oleh para programmer untuk menerjemahkan
pemecahan masalah secara narasi ke dalam bentuk coding atau bentuk kode-kode pemrograman. Ibu contohkan ya untuk yang tadi tentang flowchart membandingkan dua bilangan. Ini sebenarnya kalau untuk para programmer dia akan menuangkan bahasa atau cara penulisan flowchart ini ke dalam bahasa pemrograman. Dia sudah bisa membaca, oh alurnya nanti ada input, ada proses, ada output. Baik, Ibu akan tunjukkan salah satu program untuk menentukan bilangan, apakah bilangan itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi agar kalian lebih paham lagi seperti apa sih penerapannya, ngapain sih kita bikin-bikin capek-capek kayak gini, toh udah bisa ya dibayangkan dengan logika kita. Oke, ternyata tidak hanya bisa dibayangkan saja, tapi perlu juga ditulis untuk nanti bisa diterapkan ke kode bahasa pemrograman sehingga programmer siapapun bisa membuat programnya gitu. Ibu akan coba contohkan di sini menggunakan bahasa pemrograman C dengan aplikasi Turbo C++. Nah, ini sudah Ibu buatkan, ini adalah terjemahan bahasa pemrograman dari flowchart yang tadi kita buat membandingkan dua bilangan. Ini adalah programnya, seperti ini. Nah, seperti ini. Apa itu bahasa apa Ibu? Iya, ini adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman C, karena ada bahasa pemrograman yang lainnya yang tentunya berbeda bahasanya, tetapi maksud urutan prosesnya itu sama gitu, hanya bahasanya yang beda. Ya kayak kalian antara bahasa Jawa dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebenarnya menyatakan maksudnya kan sama ya, aku cinta padamu gitu ya, tapi cuma bahasanya yang beda, I love you gitu ya, aku tresno karo kowe gitu dan lain sebagainya. Oke, kita dari bahasa pemrograman ini atau kode pemrograman ini kita akan coba debak kita akan coba running, jalankan. Maka saat dijalankan nanti akan ada tampilan di sini. User akan diminta untuk memasukkan bilangan yang pertama itu berapa. Saya akan memasukkan bilangan 13 misalnya. Kemudian saya enter dan kita diminta untuk memasukkan bilangan 2. Bilangan 2-nya berapa? Misalnya 25 gitu ya. Dan kemudian saya enter maka akan ada outputnya. Apa outputnya? Oh, bahwa 25 itu lebih besar daripada 13. Begitu. Mau yang lain juga bisa. Misalnya saya mau memasukkan bilangan satunya adalah 4, kemudian bilangan 2-nya adalah 4, maka di situ akan disampaikan keterangan bahwa 4 sama dengan 4. Nah, ini tidak diketikkan, tapi ini dilakukan proses instruksi. Kita memasukkan instruksi kan, memasukkan kode-kode instruksi, kemudian nanti user akan memasukkan berapa yang dibutuhkan inputannya, sehingga pada saat enter otomatis. Kenapa? Karena tadi sudah dibuatkan rumusnya oleh program itu tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh untuk ditanyakan kembali. Ya, selanjutnya Ibu akan coba sampaikan untuk yang kelas AKL 4. AKL 4 berbeda memang tugasnya ya. Kenapa beda Bu? Iya, sebenarnya Ibu sih menganggap kalian semua itu sama. Pada dasarnya kalian itu kan kelas AKL gitu kan. Yang membedakan AKL 3 dengan AKL 4 itu kan karena kelasnya aja nggak cukup. Jadi kalian dipisah antara 3 dan 4. Dan intinya Ibu tidak membeda-bedakan kalian ya. Tapi kan biasanya kalian sendiri yang pengen tampil beda gitu. Jadi kemarin dari teman-teman di AKL 4 meminta untuk ringankan standar soalnya, jadilah seperti ini soalnya. Jadi soal yang untuk AKL 4, jadi buatlah algoritma menggunakan flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Beruntut seperti ini ya, dari dimulai, kemudian dipersiapkan datanya, kemudian ada input, ada prosesnya, ada output. Kalau ini insya Allah bisa dipahami ya. Oke. Kemudian yang kedua, Ibu ganti soalnya juga, yaitu dengan buatlah algoritma untuk berangkat ke sekolah. Apakah mau menggunakan mobil, angkutan umum, motor, ataupun jalan kaki. Nah, di sini kalian perlu membuat prioritas. Kira-kira apa? Mau berangkatnya. Biasanya kalau nggak mobil dulu dianggap oke, maka
Kalau nggak oke, maka akan pakai motor. Kalau motor lagi nggak oke, maka pakai angkot. Kalau angkot nggak oke, ya udah jalan kaki gitu ya. Padahal jalan kakinya 20 km. Wah, dari habis subuh langsung berangkat ke sekolah ya. Oke, kemudian nanti di sini mulai ya. Mulai kemudian preparation dulu, menyiapkan kendaraan. Kalau kendaraannya sudah siap, maka ini Ibu hapus. Maka nanti akan dicek kondisinya. Kalau kondisinya oke, maka kalau iya, maka langsung berangkat ya. Kalau berangkat berarti melakukan proses berangkat, maka outputnya udah sampai di sekolah. Tapi jika tidak oke, maka kalian akan ngecek, aduh motorku kira-kira bisa dipakai nggak buat ke sekolah. Oke, kalau motornya oke, nggak masalah, langsung berangkat gitu ya. Berangkat kemudian langsung ke sekolah gitu. Ternyata motornya nggak oke tuh, ya udahlah, kita pakai angkot aja gitu. Kalau angkotnya nggak masalah, nggak macet, nunggunya nggak lama, ya langsung aja cus berangkat gitu ya. Sampailah di sekolah. Kalau ternyata mobil nggak oke, motor nggak oke, angkot nggak oke, ya terpaksa kita harus jalan kaki ya. Dan dengan penuh semangat kita akan berangkat dan sampai di sekolah. Ya, kemudian selesai deh. Algoritma menggunakan flowchart yang di sini adalah algoritma yang runtutan. Nah, di sini selain ada runtutan juga ada pemilihan atau percabangan. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa disimak atau bisa dibahas di grup ya. Baik. Nah, yang nanti biasanya kalau di tatap muka itu kalian juga akan mempraktekkan membuat flowchart tidak hanya pakai tulisan tangan tapi juga menggunakan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan itu adalah menggunakan eDraw Mind Map. Nah, ini versinya gratis. Bisa di-download untuk kemudian diinstal di PC atau di laptop kalian dan bisa digunakan seperti ini. Gitu. Nanti di bahasan berikutnya Ibu akan coba sampaikan bagaimana caranya membuat flowchart di aplikasi eDraw Mind Map. Karena di eDraw Mind Map ini juga untuk menggambarkan mind map. Di pertemuan KD yang kedua nanti ada bahasan tentang mind map. Oke, tapi sampai di sini paling enggak tentang flowchart kalian pahami ya. Tentang alur-alur algoritma paham nggih? Ya, karena di sini nanti kalian akan dilatih untuk bisa memecahkan setiap permasalahan kalian. Apapun itu, baik berupa teknis ataupun non teknis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi alurnya harus ngapain dulu, mana yang harus diprioritaskan dulu, itu harus kalian tentukan dengan bijak dan akhirnya bisa membuat sebuah solusi permasalahan yang bagus, efektif, efisien, dan tentunya memang sebuah solusi yang bisa diandalkan. Sama dalam pemrograman juga seperti itu. Ibu, apakah kita nanti anak AKL diminta untuk membuat program? Oh tidak, kalau untuk anak AKL tidak minta untuk membuat program. Baik, demikian ya materi kita hari ini. Silakan untuk dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.